Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan P3B. Jadi kelompok 2 terdiri dari Ahmad Roni Arlangga, saya Bigel Pasaribu, Diva Maulana Arya, Fikri Aditya, dan Kiki Arenanda. Jadi yang akan kita bahas di dalam subtema penyalahgunaan P3B ini adalah yang pertama, transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi. Kedua, transaksi yang dilakukan memenuhi legal form namun tidak mempunyai substansi ekonomi. Ketiga, beneficial owner. Dan keempat, beneficial owner pada P3B. Jadi kita langsung masuk saja ke subbab yang pertama, yaitu tentang transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi. Untuk mengetahui itu untuk pengertiannya kita belah dua aja antara transaksi dan juga substansi ekonomi. Jadi transaksi sendiri adalah suatu aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan pada posisi harta atau keuangan perusahaan tersebut. Aktivitas transaksi tersebut misalnya membeli, menjual, membayar gaji pegawai, dan membayar berbagai jenis biaya atau beban lainnya. Dalam aktivitas transaksi harus disertai dengan alat bukti transaksi sehingga nantinya transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, alat bukti transaksi juga dibutuhkan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Lalu, apa yang maksudnya substansial ekonomi? Substansi itu kan berarti watak asli atau tujuan utama dari sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi maksud dari substansial ekonomi itu bahwa transaksi itu ditujukan untuk keperluan perusahaan seperti membeli dan menjual. Kan memang tujuan utama perusahaan ya untuk mencari profit gitu kan, untuk membeli, contohnya aktivitasnya membeli, menjual yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi P3B itu melarang transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi. Jadi semata-mata hanya untuk menghindari pajak, untuk memanfaatkan P3B saja, itu tidak dibolehkan begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan legal form dan substansi bisnis. Dalam pendirian entitas atau dalam pelaksanaan sebuah transaksi, perusahaan seharusnya memperhatikan kesamaan antara legal form dan substansi ekonominya. Banyak kasus di mana perusahaan mencoba mengambil keuntungan dengan membedakan legal form dan substansial ekonominya. Pemerintah mengakali hal tersebut dengan membuat peraturan. Peraturan ini dikutip dari pasal 9 ayat 4, yang secara jelas menegaskan dalam hal terdapat perbedaan antara bentuk hukum atau legal form, suatu struktur atau skema transaksi dengan substansi ekonomisnya, atau economic substance. Perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomisnya, atau substance over form. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pada prinsipnya, aturan pajak selalu menganut prinsip substance over form. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beneficial owner. International Tax Glossary atau IBFD Publication BV memberi definisi beneficial owner adalah orang yang memang berhak menikmati suatu aktiva. Jadi apabila seseorang atau badan secara hukum memiliki suatu aktiva, belum tentu yang bersangkutan adalah beneficial owner dari aktiva tersebut. Penerapan dari beneficial owner ini dilakukan terhadap pembayaran bunga, royalti, dan dividen. Apabila penghasilan tersebut dibayar kepada wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai tax treaty, maka pengenaan pajak di negara sumber tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang domestik, tetapi dibatasi oleh ketentuan sebagaimana diatur di dalam treaty yang bersangkutan. Mengapa sih beneficial owner itu penting? Ternyata tidak cukup dengan surat keterangan domisili untuk memanfaatkan penurunan tarif sesuai tax treaty. Memang untuk menggunakan tax treaty harus ada surat keterangan domisili. Menurut pasal 3 ayat 2/25/PJ/2010 bahwa kriteria beneficial owner hanya diterapkan untuk penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait memuat persyaratan beneficial owner. Artinya, tidak semua pasal di tax treaty memerlukan persyaratan beneficial owner. Selanjutnya ada beneficial owner pada P3B. Konsep beneficial owner dalam P3B diterapkan terkait pembayaran dividen, bunga,
dan royalti. Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan P3B, dalam OECD model diterapkan an anti-avoidance rule dengan penggunaan prinsip beneficial owner pada tahun 1977 sebagaimana dikatakan oleh Du Toit yang dikutip oleh Huta Gaul tahun 2007. Dengan demikian, yang dapat menikmati tax treaty benefit hanyalah beneficial owner. Dalam semua model P3B, beneficial owner diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang dapat memperoleh manfaat P3B. Indonesia telah memiliki peraturan untuk mencegah penyalahgunaan P3B. Peraturan yang berlaku sekarang menggunakan kriteria untuk mendefinisikan beneficial owner. Indonesia juga telah memiliki peraturan untuk mengimplementasikan peraturan pencegahan penyalahgunaan P3B. Nah, posisi beneficial owner dalam P3B. Ditemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan mengenai posisi beneficial owner dalam keempat model P3B itu. Semuanya menjadikan beneficial owner sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima manfaat P3B terkait penghasilan dividen, bunga, dan royalti. Perbedaannya hanya ada dalam model P3B Amerika Serikat. Model P3B Amerika Serikat dibuat cukup komprehensif. Model P3B Amerika Serikat tidak hanya menetapkan bahwa yang berhak mendapatkan manfaat P3B terkait penghasilan dividen, bunga, dan royalti hanya beneficial owner, tetapi juga memberikan kriteria mengenai bagaimana seorang dapat ditetapkan sebagai beneficial owner. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salahnya.